berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Di sini di sungai ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk bernyanyi Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bernama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di sorga, di segala tempat kami tetap menanti-nantikan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 14, ayatnya yang ke-27. Ini dalam perikop Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 27. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada suatu hari di sebuah kerajaan, seorang raja membuat lomba yang membuat para pelukis tersohor dari berbagai negeri berdatangan. Lomba melukis yang berjudul Damai Sejahtera itu diberi waktu 3 hari, dan yang terbaik menurut sang raja akan mendapat hadiah. 3 hari kemudian, hanya 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan gambar mereka dan memberikannya kepada sang raja. Lukisan pertama, danau biru yang bening, udara sepoi sejuk dengan latar belakang langit biru cerah, dan di tengahnya terdapat sebuah perahu kecil dengan seorang yang sedang bersiul memancing.
Inilah damai sejahtera, kata pelukis pertama. Lukisan kedua, pegunungan yang hijau dengan udara khas sejuk dan sawah terhampar, matahari cerah, pohon rindang, dan dua orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Inilah damai sejahtera, kata pelukis kedua. Lukisan ketiga, laut luas berwarna hitam yang sedang dilanda badai angin topan. Langit gelap dengan sambaran petir terlihat abstrak dengan warna gelap. Tetapi terdapat sebuah batu karang yang diterjang ombak dengan lubang di dalamnya. Seekor burung pipit sedang bersiul riang. Inilah damai sejahtera, kata pelukis ketiga. Setelah diamati dan dinilai, akhirnya sang raja memilih lukisan ketiga dengan alasan damai sejahtera bukan saat keadaan atau posisi nyaman saja tanpa masalah. Namun sesungguhnya damai sejahtera adalah seseorang yang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah datang menerpanya. Damai sejahtera sejati membuat kita tenang ketika sedang ditimpa badai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus menjanjikan penghibur bagi murid-muridnya. Saat menjalan, ia akan menjalani jalan penuh sengsara untuk keselamatan umat yang dikasihinya, yaitu saya, saudara, dan dunia. Yesus mengatakan bagaimana supaya para murid jangan gelisah dan jangan gentar. Sebab Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Yesus itulah damai sejahtera. Damai sejahtera yang benar-benar akan meneguhkan dan menguatkan orang-orang percaya di segala musim kehidupan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan damai sejahtera yang berasal daripada Yesus, yang diberikan oleh Yesus kepada kita, itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera di dunia itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Tergantung kepada bagaimana keadaan kita. Saat semua berjalan dengan aman, kita akan damai sejahtera. Tetapi saat dimana kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan kehidupan, maka hilanglah damai sejahtera itu. Karena itu ketika mau menikmati damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya, berserahlah kepada Yesus. Andalkanlah Yesus, sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Walau apapun yang kita hadapi, ribut, dan mungkin situasi yang kita alami bergejolak, bahkan seperti dunia yang kita hadapi sekarang ini, namun kita akan tetap tinggal tenang, tetap dan teduh, karena damai sejahtera yang berdiam di hati kita, shalom yang ada di hati kita, itu berasal dari Yesus, juru selamat kita semua. Biarlah damai sejahtera akan tetap berdiam di hati kita semua, menyongsong masa depan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Selamat menikmati damai sejahtera, shalom yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah namanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu kami baca, kami renungkan bersama. Biarlah hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang terus mengalir
dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itulah yang kami dapatkan dari Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Bapa di sorga, lindungilah, peliharakanlah kami dalam seluruh kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa, negara, dan dunia ini. Bahkan sepanjang perjalanan kehidupan kami bawa kepadamu. Di sini ya Tuhan, di sungai ini, biarkanlah air terus mengalir seperti damai sejahtera-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.